Ini kalau di Kanjuruan sudah ini belum, udah mulai perkuliahan belum? Kok Kanjuruan toh Wisnuwardana. Belum, masih September. Oh, bodoh kayak berarti. Oh, sama. September ya? September. Oke, Oke. pas 13.20 kita mulai ya. Eh, Bapak Ibu semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada kita semuanya. Tuhan semesta alam. Pada siang hari ini senang sekali eh, kita semuanya hadir di Zoom ini di agenda IMES wilayah Yogyakarta, yaitu Sedekah Ilmu yang sudah ketiga kalinya ini. Kali ini akan membicarakan tentang apa, Mbak Nia? Lesson study di Lesson SLB. study. Oke, lesson study di SLB. Nah, menarik kan bagaimana eh, pembelajaran di SLB, dan tentu banyak halangan, rintangan, dan badai menerjang. Nah, nanti akan disampaikan oleh best practice dari Bunia Wahyu dari Universitas Wisnuwardana Malang. Ini jauh-jauh dari Malang, dan beliau di tengah kesibukannya sudah hadir. Dan nanti untuk open mic itu dari saya berkaitan dengan efek dari teknologi di pembelajaran matematika. Jadi kalau ada apa namanya keynote speaker itu kan biasanya ada pembuka. Nah, pembukanya itu dari saya untuk mengiringi pembicara utama. Oke. Jadi kita langsung mulai aja dari saya. Saya nggak lama-lama, nanti kuncinya ada di Bu Nia. Oke. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Sebentar saya siapkan. Oke, ini udah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah ya, oke. Kita mulai. Saya akan menyampaikan beberapa hal sedikit saja, hanya 7 slide paling. Dampak teknologi dalam pembelajaran matematika. Nih, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya Irfan dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ini adalah kampus satu-satunya yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kalau tidak kenal saya, pasti Bapak Ibu kenal Ki Hajar Dewantoro. Paling nggak pernah melihat logo atau gambarnya, atau bahkan apa namanya jargonnya Tuturi Handayani. Nah, oke. Kemudian ini yang akan saya sampaikan sedikit banget, tapi nanti coba kita akan mengulas beberapa hal gitu ya. Jadi perjalanan teknologi dalam pembelajaran matematika. Ini saya 2006 sampai 2003, karena saya mulai kuliah itu 2006 S1, dan sampai saat ini saya masih hidup dan ngajar di UST tahun 2023. Sehingga berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian sisi positif dan sisi negatif, dan juga nanti peluang penelitian. Mungkin Bapak Ibu yang tertarik dengan penelitian tentang teknologi, monggo. Kenapa kok saya menyampaikan teknologi? Karena di S1 saya mengambil matematika murni, dan kebetulan di sana ada konsentrasi. Nah, saya memilih konsentrasi komputer, sehingga saya ya lumayan banyak lah untuk mendalami terkait dengan teknologi.
Saya dulu awal-awal masuk itu mengenal Clarolin, walaupun saya belum belajar tentang Clarolin, tapi saya ketika maba ada yang namanya Bismart di UNY itu dulu menggunakan Clarolin. Nah, Clarolin itu LMS. Kalau sekarang sudah banyak ya yang mengenal LMS, yaitu Learning Management System. Nah, biasanya sekarang itu menggunakan model yang huruf M ada topi toganya ini. Kalau dulu Clarolin, walaupun dulu sudah ada model, tetapi mungkin UNY apa ya menggunakan Clarolin karena lebih ringan juga. Nah, mungkin beberapa kampus menggunakan LMS yang lain, tetapi di UNJ itu menggunakan salah satunya Clarolin. Saya juga pernah menginstal Clarolin ketika mengajar di UST dan saya coba untuk apa namanya? Coba untuk mengajarkan ke mahasiswa saya. Dan karena Clarolin ini hanya terbatas sedikit banget file yang bisa diupload sehingga itu kurang berdampak bagus. Kemudian dulu kala masih kita kalau PP membuat presentasi menggunakan PP ya, PowerPoint. Nah, apapun itu presentasi kebanyakan menggunakan PowerPoint. Jadi PowerPoint itu pasti ada di laptop Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau menggunakan animasi dan sebagainya menggunakan Macromedia Flash. Nah, ada MX, ada 2008, ada Flash 8 dan sebagainya. Nah, saya belajar Macromedia Flash itu semester 3 kalau nggak salah. Nah, saya belajar banyak menggunakan Macromedia ini dan saya dulu pernah membuka apa ya namanya jasa membuatkan media pembelajaran menggunakan Macromedia Flash ini. Ya lumayan untuk membayar kuliah S1. Nah, ini adalah platform-platform yang dulu digunakan di awal-awal perkuliahan 2006. Kemudian di pertengahan 2008 itu saya mengenal GeoGebra, 2008-an 2009 saya mengenal GeoGebra dan pernah beberapa ikut dilibatkan beberapa dosen di UNY pelatihan GeoGebra. Dan kalau dulu masih instalasi ya, instalasi jadi harus install dan sebagainya dan teknologinya pun masih sedikit. Kemudian selain itu kalau di matematika ada Matematica, Apple dan MATLAB dan sebagainya. Nah, tentu teknologi-teknologi zaman dahulu ya ada yang masih berlanjut sampai sekarang, ada yang sudah ketinggalan zaman. Sekarang kalau Bapak Ibu semuanya ingin membuat PowerPoint atau ingin membuat presentasi, sekarang sudah lumayan sedikit yang atau berkurang ya yang menggunakan PPT, PowerPoint, tetapi kebanyakan menggunakan Canva. Nah, bahkan sekarang di tahun 2023 itu sudah banyak artificial intelligence. Bahkan kita tinggal apa namanya? Tuliskan perintah, buatkan presentasi mengenai perjalanan teknologi 2006 sampai 2023, maka artificial intelligence itu langsung membuatkan hanya dalam kurun waktu 5 menitan nggak sampai. Itu langsung jadi PPT-nya. Dan kita tinggal review sedikit, kasih gambar-gambar yang tahu, udah jadi. Itu baru PPT. Belum lagi misalkan artikel, misalkan ada tugas dari dosen, artikel. Buatlah artikel tentang efek penggunaan teknologi, bla 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 bla. Kita tinggal tuliskan aja perintah. Buatkan artikel sesuai dengan imrat, dengan topik, bla 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 bla. Nah, udah itu jadi. Dari pendahuluan, bahkan judulnya, pendahuluan,
metode, hasil, dan sebagainya itu sudah jadi. Itu adalah teknologi yang luar biasa di tahun 2023 ini. Nah, apalagi kemarin pandemi itu banyak faedahnya, tetapi juga banyak kurangnya. Tetapi ini saya melihat coba faedahnya. Nah, di pandemi, gara-gara pandemi, Indonesia jadi melejit penggunaan LMS dan juga video conference-nya. Yang awalnya kagok IT, tiba-tiba langsung jadi ahli IT. Bahkan di kampusnya itu yang belum punya LMS, tiba-tiba langsung ada LMS. Termasuk di sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang belum pernah kenalan dengan Google Classroom, tiba-tiba menggunakan Google Classroom. Yang belum pernah jadi artis YouTube, tiba-tiba semuanya Bapak Ibu recording sendiri, ngerekam sendiri, upload sendiri, dan di-share ke murid-murid ataupun mahasiswa Bapak Ibu semuanya. Nah, bahkan kita kenal dengan namanya Zoom. Zoom itu adalah aplikasi yang luar biasa. Kita bisa melakukan pembelajaran secara bertatap layar. Nah, menggunakan Zoom. Zoom ini mungkin bukan yang pertama, tetapi dia adalah platform yang mungkin paling terkenal di antara video conference yang lain. Sebetulnya ada Skype, ada ada Microsoft Teams, ada Webex, ada Google Meet dan sebagainya. Tetapi Zoom mungkin menjadi primadona di Indonesia. Nah, kita nggak pernah terpikir ya, Bapak Ibu semuanya, kita bangun pagi, belum mandi, tiba-tiba ada kuliah, langsung aja setel Zoom, kita rapikan yang bagian atas, walaupun yang bawah itu masih sarungan, aman. Kalau dulu nggak bisa ya, kalau kalau dulu nggak bisa. Ada workshop misalkan atau seminar, kita harus bangun pagi-pagi, mandi, gosok gigi, sarapan dan sebagainya, dan yang rapi, datang ke ruangan dan ya ikuti seminar. Kalau sekarang zamannya webinar seperti saat ini, Bapak Ibu mungkin ada yang rebahan, ada yang disambi ngopi, ada yang disambi makan cilok, atau bahkan disambi webinar yang lain. Jadi kita bisa sangat fleksibel sekali. Nah, kemudian itu baru bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Kita menggunakan LMS, juga menggunakan video conference, termasuk ketika penggunaan LKPD. Di LKPD mungkin kalau dulu masih based on paper ya. Jadi di print, kemudian anak-anak dibagi ke anak-anak, kemudian apa namanya, dikerjakan, dikumpulkan dan sebagainya. Kalau sekarang kita tinggal kasih linknya aja. Kita buat di live worksheet misalkan, kemudian sudah jadi, kita share linknya. Nah, kita nggak usah ngoreksi. Live worksheet-nya yang mengoreksi sendiri. Paling kita cuma tinggal verifikasi aja. Oh, ini salah karena apa? Karena salah tulis atau salah apa dan sebagainya. Termasuk di games-games pembelajaran, kita bisa menggunakan Matigon misalkan. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar Matigon. Nah, Matigon ini salah satu platform yang untuk pembelajaran matematika sangat luar biasa. Nah, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka ada praktisi mengajar. Nah, sangat mungkin sekali para dosen itu berkolaborasi dengan praktisi-praktisi yang ada di Indonesia, di seluruh dunia ini, dan bahkan dosen seperti saya belum pernah menggunakan Matigon misalkan. Tiba-tiba ada praktisi yang saya menawarkan kuliah di platform praktisi mengajar, katakan TIK dalam pembelajaran matematika. Saya tawarkan ini RPS-nya. Kemudian saya butuh 2 praktisi. Kemudian ada praktisi yang melamar ke saya. Gimana? Bisa nggak
saya punya CV yang kayak gini. Kemudian saya tanya platform apa yang dikuasai. Saya bisa Matigon, saya bisa Google, GeoGebra, saya bisa A, B, C, D. Oke, oke, saya pengen Matigon dan Live Worksheet misalkan. Udah, kita masukkan ke beberapa pertemuan untuk mengajar, ada nilainya dan sebagainya. Itu peran teknologi ada di sini. Jadi kita bisa berkolaborasi dalam pembelajaran di seluruh Indonesia. Kita nggak usah bayar tiket perjalanan, kita nggak usah bayar akomodasi, cukup share link, join, seperti itu. Dan ini salah satu efek dari teknologi yang luar biasa. Nah, oke. Dan teknologi ini juga nggak cuma di pembelajaran, tetapi juga di beberapa hal. Sekarang surat kabar itu mulai ditinggalkan ketika di surat kabar yang kertas itu ya. Sekarang sudah banyak yang e-newspaper gitu, kayak Detik, kayak Kompas, dan sebagainya itu sudah meluncurkan berbagai platform masing-masing gitu. Oke, selanjutnya, aduh, kok kayak gini. Nah, ini tentu perkembangan teknologi itu menjadi sangat berdampak ya, dan ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Tentu yang sudah saya sampaikan tadi, dampak positif itu luar biasa. Kita sangat fleksibel sekali. Mau acaranya di Jakarta daring, ya udah kita tinggal mengatur waktu. Yang ada di Papua, yang ada di Aceh itu tinggal zona waktunya sekian. Sangat fleksibel. Bahkan kita bisa multitasking sekaligus. Bisa webinar, bisa makan siang sambil ngerumpi dan sebagainya. Tetapi efek dari itu kita jadi generasi mager. Ya kan? Webinar cuma duduk diam, dengerin, lihat dan sebagainya, dan sangat mager sekali. Ya cuma di depan laptop, duduk, diem, dan sebagainya. Apapun bisa dikerjakan di depan laptop itu. Bahkan order makan itu kalau dulu harus ke warung makan, sekarang tinggal buka salah satu platform, nah makanan udah datang. Jadi mager banget. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah terdokumentasi dengan baik. Apapun itu jenis kegiatannya, ada rekamannya, sehingga dokumentasinya itu otentik, tidak bisa ditipu tanggalnya, berapa lamanya, dan sebagainya. Bahkan presensi itu sudah online, bisa kita lihat real time gitu ya. Nah, ini salah satu mungkin kalau diakreditasi, terdokumentasi dengan baik itu menjadi salah satu penilaian tersendiri gitu. Misalkan Lamdik itu kan beberapa hal harus terdokumentasi dengan baik. Misalkan ada kuliah tamu, ada praktisi mengajar, ada workshop dan sebagainya. Nah, itu adakah dokumentasinya? Yuk ada, kan direkam, kemudian undangannya juga online dan sebagainya. Itu berarti luar biasa, sangat terdokumentasi dengan baik. Nah, karena dokumentasinya sangat baik itu, kita jadi kurang fokus malahan. Karena apa? Mengandalkan rekaman. Ya, mengandalkan rekaman. Dan tadi ya, ini Pak ada rekamannya enggak? Ada. Tolong dong PPT-nya dibagi. Nah, akhirnya ya udahlah, nanti kan juga ada rekamannya. Akhirnya ya udah ditinggal ngapa-ngapain, ke sana kemari, sambil makan, sambil ngopi dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu dari dampak. Kemudian dampaknya lagi adalah jangkauannya sangat luas sekali ya. Kita bisa bercengkerama, bisa berdiskusi, bisa antero negeri, bahkan di luar negeri sekalipun. Nah, saya pernah coba membangun riset dengan Spanyol, yaitu ya cuma duduk di
depan laptop kayak gini, kita chatting lewat email, lewat Zoom dan sebagainya, ya udah santai aja tanpa harus ke sana. Tinggal luarannya nanti misalkan artikel, ya udah gitu. Kalau dulu artikel kan harus di-print, harus disampaikan ke yang bersangkutan, direview, dicoret-coret. Nah, kalau sekarang enggak, lewat Google Doc selesai. Kita bisa real time mengakses dan itu luar biasa. Nah, karena ketika di pembelajaran di kelas, kita kan bisa ya memberikan contoh, kita langsung bisa menegur atau bisa memberikan feedback misalkan, "Oh, kenapa kamu telat? Kenapa kamu tidak memperhatikan?" dan sebagainya. Kita bisa membentuk karakter gitu ya, atau bisalah kita belajar menanamkan living value yang bagus pada anak didik kita. Tetapi ketika pembelajaran online seperti ini atau bahkan adanya teknologi, karakter itu sulit dibentuk. Bahkan efek teknologi itu ngeri juga ya, karena saya itu melihat eh, di masjid kampung saya itu ada WiFi dan itu gratis. Efeknya adalah anak-anak itu banyak banget yang berkerumun di ini teras masjid itu. Tetapi yang dibuka bukan kok pelajaran atau baca buku atau baca kajian dan sebagainya atau dengerin tausiah itu bukan, tetapi ngegame. Bahkan ada yang buka short video atau reels dan sebagainya. Dan di short video atau reels itu kadang ada konten-konten yang sebetulnya tidak baik untuk anak-anak gitu. Dan orang tua nggak ada di sana. Sehingga filter itu luar biasa sekali. Makanya banyak kasus-kasus di mana loh anak SD kok udah begini, anak SMP kok udah tahu kayak gini dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Sekarang saya rasa dimanapun seperti itu ya. Anak SD kelas 1 bahkan TK, PAUD sudah ada punya HP masing-masing. Nah, daripada ribut kan, daripada mengganggu, kasih aja HP dan sebagainya. Ya, jadi suri tauladannya HP. Nah, HP-nya itu bukannya di hal-hal yang baik atau justru yang kurang baik. Nah, itu menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Kemudian dampak positif teknologi itu pembelajaran bisa menjadi menarik karena apa? Karena berbagai platform kita ada animasinya, ada videonya, ada audionya, ada warna-warni dan sebagainya. Bahkan kita bisa interaktif di sana seperti itu. Kemudian ada selain menarik, tetapi kita juga nggak bisa tutup mata ya, biaya yang dibutuhkan itu lumayan mahal, apalagi kalau lisensi. Katakan Zoom, langganan Zoom itu berapa sih 1 tahun? 1,5 juta kalau itu untuk personal. Kalau bisnis sekitar 1,9 juta dan sebagainya. Itu baru video conference. Belum misalkan lisensi menggunakan apa ya software MATLAB atau Matematica atau dan sebagainya. Itu lumayan. Bahkan kita membuat LMS, kalau kita nggak menguasai developer, nah, kita belajar juga lumayan. Saya pernah diminta untuk membuatkan website di salah satu PT itu 2008 dan itu cuma sangat sederhana sekali. Apalagi sekarang untuk membuat web suatu PT itu lebih mungkin berlipat-lipat gitu dan seperti itu. Belum lagi internet dan sebagainya. Selanjutnya, ini terakhir dari slide saya, 2 terakhir. Ini membuka peluang penelitian untuk Bapak Ibu semuanya. Bagaimana pengembangan perangkat pembelajaran dan juga
apapun itu yang menunjang pembelajaran dengan menggunakan teknologi itu tak lekang oleh waktu, itu pasti. Karena apa? Yang namanya teknologi itu berkembang dari tahun ke tahun, pasti ada yang baru. Katakan sekarang Adobe Flash versi berapa dan sebagainya, pasti akan ada tambahan fitur yang baru dan sebagainya. Kemudian ada studi kasus mungkin berkaitan dengan efek teknologi atau penerapan teknologi di berbagai jenjang pendidikan, dan mungkin tiap daerah juga akan berbeda-beda, atau mungkin eksplorasi dan sebagainya. Nah, ini saya coba untuk bisa nggak sih teknologi itu dikaitkan dengan teori kognitif. Nah, saya dulu pernah disertasi saya itu mengambil teori APOS, tetapi saya juga mempelajari teori pemrosesan informasi. Nah, ini saya coba menyampaikan dari Richard Mayer, dari Cognitive Theory of Multimedia Learning. Di sini mirip dengan teori pemrosesan informasi, yaitu ada sensory memory, working memory, dan long term memory. Nah, di sini ada multimedia presentation, ada teks, ada gambar, ya. Kalau teks itu ya bisa di mata, bisa di telinga, karena kan ada teks yang bisa dibaca, ya. Kemudian ada gambar. Nah, dari telinga itu ke suara, ya. Jadi telinga itu kan dari suara, kemudian mata itu gambar. Nah, di sana ada pengorganisasian di working memory-nya itu ada verbal mode. Kemudian kalau di gambar itu ada pictorial mode. Nah, dari situ kemudian ada yang namanya working memory, itu kan ada pengintegrasian. Pengintegrasian antara suara, gambar, verbal, dan pictorial, dan sebagainya. Di sana bekerja tergantung dari stimulus yang nanti diberi. Kemudian ini akan ingatan-ingatan yang sudah tertanam sejak dulu. Nah, ada pengetahuan yang sebelum ini kan bisa nih ngeklop dengan ini. Jadi ini ada proses integrasi dengan pengetahuan yang sebelumnya. Jadi pembelajaran akan bermakna, akan lebih memotivasi siswa dan sebagainya. Jadi bagaimana kita dari working memory ini ke long term memory agar nanti membentuk pengetahuan yang bagus yang bisa terintegrasi dengan prior knowledge yang dimiliki sebelumnya. Itu. Kemudian ini terima kasih. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, yang selebihnya akan disampaikan oleh Bunia tentang lesson study di SLP. Silakan Bu Nia Wahyu. Oke, matur nuwun Mas Irfan. Sebagai opening dari saya, mungkin saya share screen, semoga dapat menjadi opening yang baik. Ini moga-moga sinyalnya lancar juga, karena kita daring. Ini untuk share suaranya juga gimana ya, Mas Irfan? Itu ketika mau share video itu kan ada centangan share sound juga. Nah, itu diklik. Ya, siap. Oke, bentar.
Oke, itu sedikit opening dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Selanjutnya saya akan share screen materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Irfan sebagai Gubernur AMS dan Bapak Ibu guru sekalian, terutama saya sapa tim dari SLB Sinar Harapan 1, ada Bu Oliva, Pak Fungki, Bu Ira, Bu Relika, Bu Dina, dan semua guru yang join di webinar ini. Saya ucapkan terima kasih sekali sebagai dukungan kami riset. Nah, di sini saya kasih judul itu adalah praktek baik lesson study di sekolah luar biasa. Di sini saya bilang sepenggal kisah di 2 SLB karena sebelumnya saya di Jawa Timur ada sekitar 7 SLB yang tempat saya untuk riset. Nah, ini masih sepenggal kisah, kalau dibukukan mungkin bisa jadi buku referensi terkait dengan berbagai kisah di SLB. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Nia Wahyu Damayanti, saya dari Universitas Wisnuwardana Malang. Kemudian sebenarnya hal-hal penting apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain pembelajaran di SLB. Nah, hal yang utama, yang pertama di sini saya paparkan ada sekitar 9 ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mendesain pembelajaran di SLB berdasarkan hasil riset-riset saya yang sudah dilakukan. Yang paling utama itu adalah kita harus memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Jadi ini penting dilakukan, misalkan siswa kita autisme, nggak mungkin kita ketika mendesain siswa autisme, tapi kita menuntut mereka untuk bisa berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Sementara mereka kendala konsentrasi paling lama mungkin sekitar 10 menit itu sudah bagus. Mereka bisa konsentrasi, duduk diam di meja terkait dengan itu. Jadi hal yang utama yang kita perhatikan adalah karakteristik dan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Untuk yang kedua, pembelajaran diferensiasi. Nah, ini sebenarnya juga lahir di SLB, bagaimana di SLB itu sudah dilakukan pembelajaran diferensiasi sejak di waktu-waktu ini untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi di satu kelas ada tunarungu dan tunagrahita, kemudian ada bermacam-macam karakteristik dalam satu kelas, sehingga kita harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Hal yang penting selanjutnya adalah dan kesehatan siswa. Jadi ini kalau ini juga penting karena terkait dengan misalkan siswa kita mempunyai alergi, kemudian mereka kecacatan fisik, kemudian punya hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan terhadap mereka. Nah, itu pentingnya juga melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran ketika kita mendesain pembelajaran di SLB. Ini adalah bakat dan minat siswa. Nah, siswa-siswa di SLB terutama itu biasanya mereka mempunyai bakat-bakat khusus yang terpendam, bahkan kita tahu ketika proses pembelajaran, oh ternyata si anak ini suka melempar gitu kan, sehingga kita mengarahkan pembelajaran untuk yang dapat mengembangkan bakat dan minat siswa tersebut. Kemudian lingkungan belajar, jadi kemarin ada salah satu SLB yang sekolahnya itu didominasi dengan alam, sehingga kita ketika mengetahui seperti mendesainnya secara dengan pembelajaran outdoor, kemudian green school, dan berbagai hal yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah berani berinovasi. Nah, ini yang kadang tidak di sekolah, jadi ketika ada hal-hal yang baru, loh apakah ini mungkin dilakukan gitu, kita sebelumnya nggak pernah gitu. Nah, sehingga kami berinisiatif untuk
memberikan dorongan kepada guru, ayo kita coba, ayo kita berinovasi, ayo kita mencoba hal-hal yang baru. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian di sini kolaborasi dengan ahli, ini penting juga untuk pembelajaran. Kita membuat media perlu kolaborasi dengan ahli yang lain. Misalkan di sini kemarin kita mendesain itu media dengan berbasis solar cell, sehingga untuk pengembangan media literasi numerasi tersebut kita membutuhkan ahli yang lain dengan berkolaborasi dari dosen teknik elektro. Kemudian di SLB itu kepedulian yang lebih dari guru itu mutlak diperlukan. Jadi kalau lihat guru-guru SLB itu ketika mengajar itu lain sekali ketika kita berada di sekolah biasa. Jadi yang saya observe kemarin, jadi seperti menggendong, kemudian memandikan siswa, membersihkan kub, sebagainya, itu hal-hal yang sudah biasa di dunia SLB. Dan ketika kita melihat effort dari guru-guru SLB ketika melakukan pembelajaran itu luar biasa sekali. Kita fokus gitu kan, kita bisa kembang dengan cepat. Kemudian penting ini adalah redesign pembelajaran. Jadi ketika kita melakukan satu pembelajaran, pasti di situ nanti akan ada hal-hal yang terus kita sempurnakan. Misalkan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat pembelajaran. Nah, nanti kita lihat di video ini, jadi dituliskan di kolom chat, ini mungkin ada Bu juga ini pelajaran yang sudah dilakukan, monggo nanti komentarnya seperti apa terkait dengan video pembelajaran ini. Hanya sepenggal, kalau full nanti webinarnya Mas Ivan waktunya bisa sampai malam nih. Jadi ini hanya sepenggal di awal pembelajaran terkait dengan video studi kasus awal pembelajaran. Sebentar saya share untuk videonya. Ini video mentah gitu Bapak Ibu, jadi belum editan, belum, monggo diamati. Nah, ini seperti ini adalah case study atau studi kasus. Saya putar. Ini naik kakinya, naik sini. Naik. 1, ya Pak. Oke, terus ini 2. Oke, terus 3. Siap. 4. Siap. 5. 5. Ya. 6. 7. 8. 9. 10. Ayo.
Iya, tos dulu. Tos dulu, tos dulu, tos dulu. Masuk, 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 masuk. Ayo, Pak. Nah, pinter gila menek-menek lah ini. Iya, ayo, 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 naik, naik, naik. Naik, naik. 1, ya Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tos. Oke, masuk. Masuk. Oh, balik-balik. Masuk sudah. Kurang. Masuk sudah. Nah, ayo. Oke, monggo dituliskan di kolom chat komentar apa yang dapat diberikan oleh Bapak Ibu terkait dengan case study tersebut. Nah, monggo, ada nggak ya yang komen? Kalau di sesi lokakarya biasanya saya langsung tunjuk biar nggak ngantuk ya. Ini ada yang saya kenal nggak ya? Oke, nggak ada yang komen. Oke lah, terkait dengan video tersebut, itu adalah salah satu alasan kita bisa melakukan redesign pembelajaran. Ini luar biasa untuk inspirasi. Jadi karena berdasarkan video hasil dari pembelajaran tersebut, itu bisa menjadi salah satu alasan kita untuk melakukan redesign pembelajaran. Jadi pembelajaran terus kita sempurnakan berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian subjek yang kedua yaitu di SLB yang kedua di sini adalah SLB dengan subjek siswa autism. Jadi di sini riset saya memang terfokus di siswa berkebutuhan khusus, di siswa autis lebih khususnya, namun untuk selanjutnya akan mencoba untuk fokus di riset tunanetra dan tunarungu. Kemudian di sini mengembangkan hasil dari kolaborasi dengan ahli itu adalah salah satu media pembelajaran yang berbasis solar cell dengan media literasi numerasi dan kekuatan solar cell. Di sini medianya bisa menyala dan ini sudah kita implementasikan di SLB di Jawa Timur dengan berbagai masukan yang ada, penyempurnaan yang ada, sehingga media ini masih butuhkan penyempurnaan untuk menjadi dia yang lebih sempurna. Kemudian di sini untuk SLB dengan subjek siswa autism itu pengembangan media pembelajaran dengan integrasi teknologi seperti yang disampaikan tadi dari Pak Irfan. Jadi efek teknologi itu salah satunya bisa mengintegrasikan pembelajaran di SLB, apalagi di SLB itu ini saya belum studi lebih lanjut sih, anak-anak DS itu anak-anak Down syndrome itu mereka sangat interest sekali dengan teknologi dan mempunyai ketertarikan yang lebih terhadap teknologi. Jadi mestinya untuk anak-anak yang DS itu diintegrasikan ke teknologi untuk pembelajarannya. Itu monggo kalau mau digali lebih lanjut. Jadi kalau di dunia pendidikan khusus itu nggak akan habis ceritanya gitu, dan selalu riset. Kemudian di sini pengembangan aktivitas pembelajaran yang berbasis aktivitas motorik. Jadi di autism itu perlu diintegrasikan aktivitas motorik berdasarkan dari karakteristik siswa mereka problem di motorik dan tingkat bertahannya ketika belajar itu mereka diam bisa berkonsentrasi maksimal sekitar 10 sampai 15 menit. Berarti hal ini perlu aktivitas-aktivitas pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas motorik. Nah, ini juga salah satu diseminasi hasil. Kemudian pada waktu pembelajaran
berdiskusi dengan guru untuk membuat panduan guru. Jadi di awal pembelajaran, jadi ini salah satu diseminasi riset saya di disertasi, ini juga saya sebarkan di SLB untuk modelnya seperti ini. Jadi preliminary motoric skill di sini lebih diutamakan di aktivitas motorik kasar. Jadi seperti tadi di tayangan video, jadi di sini siswa diajak membentuk huruf S dengan jejak kakinya dengan bantuan guru secara mandiri. Nah, ini juga hal yang tidak mudah bagi siswa di SLB. Nah, kemudian ketika diimplementasikan, jadi ini tadi di awal-awal judul saya sepenggal kisah. Jadi kalau diceritakan itu banyak sekali berbagai pengalaman di SLB dan luar biasa. Memang ketika guru-guru SLB berkumpul dengan yang lain itu effortnya kelihatan gitu kan, karena mereka terbiasa dengan berbagai dinamika di sekolah. Kemudian di sini untuk itu ada media sparse, jadi mereka mengekspor dan ini hasilnya macam-macam. Ada siswa yang ada siswa yang ini saya uji cobakan di autism yang tingkat menengah dan berat. Jadi kalau di ringan mereka lebih ke Asperger, masih bisa untuk diimplementasikan. Nah, ini kalau yang khusus autism tingkat menengah moderate sama yang berat itu butuh banyak effort, terutama di sekolah gurunya. Nah, ini ada yang siswa yang tertarik dengan media huruf menyala tersebut. Kemudian ada yang takut karena mereka sudah menyadari bahwa seperti takut tersengat listrik gitu. Padahal kita desain media tersebut safe. Jadi kita sudah memperhitungkan untuk sisi keamanan. Kemudian di akhir pembelajaran ini ada end motoric skill. Jadi di akhir pembelajaran ini lebih ke aktivitas motorik yang dimana siswa ini bisa gabungan dari motorik kasar dan halus atau salah satunya, tergantung dari kreativitas guru. Kemudian di sini, nah ini untuk siswa yang, nah ini menarik juga. Jadi untuk siswa yang tunanetra, jadi ini ada case yang menarik. Jadi siswa di SLB dengan subjek siswa tunanetra. Nah, ini jadi kelihatan gimana perjuangan guru-guru di sini. Jadi ada inovasi aktivitas pembelajaran yang berpusat pada pelatihan kepekaan indera pendengaran, perabaan, serta orientasi mobilitas. Jadi untuk siswa yang tunanetra, semua aktivitas pembelajaran itu harus dipusatkan pada pelatihan kepekaan indera pendengaran, perabaan, dan orientasi mobilitas mereka. Karena berdasarkan hasil teori-teori yang ada, memang nggak saya paparkan di sini, itu kemampuan dari pendengaran, kemudian kemampuan perabaan, itu siswa tunanetra perlu dilatih, jadi nggak muncul secara otomatis. Kemudian di sini kegiatan petualangan guru dalam menyiapkan media pembelajaran perlu dilakukan. Nah, jadi ini juga nggak siswa tunanetra mungkin yang perlu dilakukan kepada guru. Jadi suatu saat guru itu butuh juga untuk berpetualang. Kan petualangan keseruan hanya satu pembelajaran sampai keliling sana, keliling sini, itu akan menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan mungkin dari guru. Ketika mungkin mereka mendesain hanya satu pembelajaran, ternyata sempat kemarin kita praktek untuk pengenalan ayam. Jadi untuk pengenalan ayam pada siswa tunanetra itu nyari ayamnya itu guru sampai berkeliling gitu kemana-mana gitu kan, dari pasar satu ke pasar yang lain gitu, bisa membangun kekompakan juga. Jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh
guru ketika mereka yang nggak biasanya pergi ke pasar itu akhirnya mereka mencari ayam tersebut yang akan digunakan untuk pembelajaran. Kemudian di sini, nah ini yang terakhir dari saya, mungkin ini sebagai praktek baik dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan pelaksanaan lesson study, bagaimana sih biar juga dipraktekkan di satuan pendidikannya. Ntar saya share. Ini masih di satu sekolah yang sempat dibikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holifah, SPD, Kepala Sekolah SLB Sinar. Program lesson study yang diluncurkan oleh Kemdikbud, sekolah kami bisa mengikuti kegiatan lesson study dengan baik. Adapun manfaat dari kegiatan lesson study buat sekolah kami yaitu yang pertama, kami bisa belajar bagaimana cara mengajar yang baik kepada anak-anak didik kami. Kemudian yang kedua, dengan adanya lesson study kami juga bisa merefleksi apa yang dengan adanya refleksi tersebut baik kami maupun guru-guru kami bisa langsung memperbaiki mana yang kurang, mana yang salah, sehingga untuk kedepannya kami bisa memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kami. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiadi Pratama. Saya sebagai guru tunanetra di SLB Sinar Harapan 1 Kota Probolinggo. Dengan adanya lesson study di sekolah kami, tentunya banyak menambah pengalaman bagi kami dan juga rekan-rekan guru. Pada waktu open class itu terutama pengalaman banyak sekali yang kami timba. Di situ kami berkolaborasi dengan ibu dosen mengajar anak tunanetra tentang pengenalan anak ayam, di mana banyak sekali pengalaman yang menarik pada waktu open class tersebut. Pada saat menyiapkan media, kita harus pergi ke pasar mencari anak ayam dan juga mempersiapkan alat-alat untuk media pembelajaran anak-anak tunanetra. Di situ anak tunanetra sangat senang sekali karena pembelajaran pengenalan anak ayam itu langsung kita kenalkan benar-benar anak ayam dan juga miniatur anak ayam. Di situ anak-anak bisa membedakan yang mana bentuk anak ayam dan yang mana miniatur anak ayam. Jadi saya banyak berterima kasih kepada ibu dosen yang sudah membimbing kami selama lesson study berlangsung dan juga pada saat kita berkolaborasi mengajar anak tunanetra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilika Lucia. Saya adalah salah satu guru dari SLB Sinar Harapan 1 Kota Probolinggo. Saya di sini mengajar di kelas 1 sampai 6 tunanetra. Kemudian pengalaman saya mengikuti lesson study ada beberapa, yaitu yang pertama, saya mengetahui cara pembuatan modul ajar yang benar. Lalu yang kedua, saya mengerti beberapa hal yang harus dibenahi saat mengajar di dalam kelas. Lalu yang ketiga, saya mendapatkan beberapa masukan dalam penggunaan media yang tepat dan sesuai untuk siswa saya, terutama tunanetra.
Lalu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dosen Ibu Nia Damayanti, karena selama kegiatan lesson study beliau telah memberikan beberapa masukan, membimbing kami semua sehingga kami bisa memberikan progres yang lebih baik lagi terutama di dalam kelas kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Prabhadariati. Saya mengajar di SLB Sinar Harapan 1. Pengalaman saya mengajar di SLB sangat menyenangkan, apalagi kemarin ada program Listen Study yang diadakan oleh Kemendikbud. Sangat membantu untuk saya dalam menyampaikan materi yang baru, yang lebih menyenangkan, yang lebih menarik. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen Nia Damayanti, karena ilmunya saya bisa belajar lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Prastuti, guru di SLB Sinar Harapan 1 Kota Probolinggo. Pengalaman saya mengikuti lesson study adalah mengetahui cara membuat modul dengan benar, lalu menerapkan kepada anak didik saya di kelas 9B. Anak-anak sangat antusias saat pembelajaran tersebut. Terima kasih kepada fasilitator Ibu Nia Damayanti yang telah membimbing saya membuat modul dan menerapkan kepada anak didik saya. Sekian dan terima kasih. Oke, itu paparan dari saya, sharing ilmu. Monggo kita saling belajar bersama-sama dalam kegiatan riset ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Irfan. Monggo. Oke, terima kasih Bu Nia. Biasa tadi best practice berkaitan dengan pembelajaran di SLB. Ini sangat luar biasa. Ngajar anak normal aja sudah pusing, apalagi di SLB. Ini butuh effort yang luar biasa. Monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin berbagi atau bahkan bertanya, dipersilahkan. Bisa raise hand dulu. Ini ada dari Holipah, berdasarkan video memang sangat penting dilakukan asesmen diagnostik ketika kita mendesain pembelajaran, sehingga berdasarkan asesmen kita bisa mengkondisikan media apa yang kita gunakan dalam pembelajaran. Ya, pentingnya analisis kebutuhan gitu ya, ataupun diagnostik ketika sebelum kita mulai pembelajaran memang sangat diperlukan. Tapi memang mungkin sedikit ya yang melakukannya. Nah, mungkin bagaimana Bu Nia best practice ketika melakukan asesmen diagnostik itu? Oke, ketika melakukan asesmen diagnostik itu pemahamannya kemarin dari guru-guru itu. Akhirnya kemarin kita selaraskan bahwa untuk asesmen diagnostik itu ya asesmen awal yang kita lakukan di saat pembelajaran. Nah sebenarnya saya kurang tahu, saya tahunya di SLB ya Mas Ivan, karena kan saya memang fokus di SLB. Nah di SLB untuk asesmen diagnostik ahli. Jadi misalkan tes IQ, kemudian tes dari rumah sakit, kemudian dari psikolog, terkait hal-hal tersebut. Nah, mestinya juga di sekolah umum juga penting dilakukan seperti itu. Bahkan kemarin ada ini Bu Kepala Sekolahnya juga hadir. Jadi ini banyak tokoh-tokoh SLB ini Mas Irfan. Jadi kemarin ada di SLB itu menerapkan tes sidik jari. Jadi itu terkait dengan asesmen diagnostik.
Jadi itu penting dilakukan untuk dapat menganalisis di awal itu sebenarnya kemampuan siswa kita itu seperti apa. Sehingga hal itu menjadi modal kita untuk mendesain pembelajaran selanjutnya. Itu sejauh pengalaman yang saya ketahui. Monggo kalau ada diskusi kita sama-sama belajar di sini, sama-sama berbagi ilmu di forum ini. Jadi biar saling melengkapi nantinya. Oke, seperti itu Mas Irfan. Oke, terima kasih Bu Nia. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Atau menyampaikan best practice-nya yang tim dari Jawa Timur, monggo silahkan. Monggo. Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Isti, ini kepala sekolah dari SLB Jombang ini, Mas Irfan. Oke. Nggak tahu ini aktif nggak. Ini kemarin di SLB-nya itu menerapkan salah satu tes, yaitu tes sidik jari. Jadi salah satu bagian dari tes asesmen diagnostik itu tadi. Nggak tahu. Assalamualaikum Bu Isti. Monggo di-share best practice-nya Bu Isti. Mana ini Bu Isti? Udah unmute tapi nggak keluar suaranya. Oke, silakan Bu Isti. Ini salah satu efek teknologi ya, efek webinar. Kadang join terus off cam bablas kabur. Studi juga itu nantinya. Efek teknologi. Tingkat engagement-nya bisa dibuat studi kasus mungkin ya. Efek teknologi. Ya, itu tadi karena teknologi ada efek positif ada negatif ya banyak. Betul. Oke Bu Isti, ngapunten Bapak di mikrofon ada tanda seru. Oke. Untung tanda seru bukan tanda tanya. Oke. Oh, mungkin belum ini ya, belum connect ke audionya. Oke, mungkin yang lain Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mungkin ya karena apa ya? Ya, monggo Bu Rina Febriana, silakan. Oke, terima kasih waktunya Pak Irfan. Ingin bertanya sama Unia. Itu tadi itu kan tentang ya siswa inklusi ya Bu. Nah, kalau untuk siswa yang slow learner itu instrumen diagnosanya itu sama atau berbeda ya Bu? Terima kasih Pak Unia. Oke. Ya ini sebenarnya kemarin case juga. Terima kasih pertanyaannya Bu Rina. Mungkin ini diskusi juga ya Bu, karena kan saya juga bukan ahli. Ini kita sama-sama belajar gitu kan. Nah, kalau dari saya mungkin asesmen diagnostik untuk siswa yang slow learner itu perlu diperkuat dengan adanya tes IQ satu
Yang pertama itu ada tes IQ, kemudian kalau ditanya asesmennya sama nggak ya Bu Nia gitu. Kalau saya asesmen itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing siswa. Jadi dia butuhnya apa, karakteristiknya seperti apa. Contoh, makanya saya bilang ketika loka karya dengan guru itu saya instruksi tesis awal si anak ini apa gitu kan dia, sehingga nantinya tes-tes yang akan dilakukan itu akan mensupport dari dugaan yang Bapak Ibu lakukan tadi. Jadi karena Ibu mungkin bisa jadi menurut Ibu slow learner gitu, ternyata si anak berdasarkan hasil tes gitu kan dia nggak slow learner tuh. Dia cuman pada waktu itu moodnya jelek, misalkan tuh. Nah, sehingga butuh dukungan data dari ahli terkait hal itu. Jadi mungkin satu tes IQ, yang kedua adalah dari psikolog. Banyak data-data yang bisa kita dapatkan untuk mendukung dari hasil hipotesis awal kita, hasil dugaan awal. Jadi Ibu pasti, jadi ketika guru-guru SLB itu kan peka-peka gitu, ketika ditanya, gitu. Bu ini apa? Gitu. Nggak pakai tes, nggak pakai apa, autism Bu Nia gitu. Yakin dia autism gitu kan, bahkan menentukan fase-fasenya juga kadang fase A ini kayaknya Bu Nia, lo jangan kayaknya, ini kan menentukan nasib siswa, saya bilang seperti itu, sehingga perlu didukung data-data. Jadi tes IQ, kemudian coba digabungkan dengan misalkan kalau sekolahnya ada kerjasama dengan psikolog, nih monggo di ahli itu tadi. Kemudian wawancara orang tua itu juga penting, jadi mengetahui si anak kebiasaannya seperti apa. Bahkan kita juga kadang guru juga bisa berbeda data juga. Menurut guru si anak belum bisa mengucap kata bunda gitu kan, belum bisa huruf B gitu kan. Nah, ternyata pas orang tuanya lo bisa kok manggil saya bunda gitu kan. Itu hal-hal yang berbeda sehingga perlu didukung dengan adanya berbagai data. Jadi nggak hanya data di sekolah juga kan ada juga mengembangkan instrumen asesmen diagnostik juga versi sekolah itu kan. Jadi saya pernah di kita sudah benar nggak gitu kan. Loh ini untuk siswa apa dulu Pak? Saya tanya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa berdoman itu, makanya di awal kita bukan menjudge siswa ini autism Bu Nia, ini slow learner Bu Nia, ini tunagrahita, ini enggak seperti itu. Namun itu hanya hipotesis awal kita yang perlu didukung dengan data-data dari asesmen diagnostik. Jadi kalau saya bilang tes IQ, kemudian kemarin itu adalah tes dari psikolog, itu mereka punya instrumen sendiri macam-macam, ada yang sidik jari, kemudian ada yang tes bakat minat, ada tes-tesnya semakin banyak tes itu kan biayanya juga bisa semakin mahal terkait hal itu. Monggo dari sekolah makanya harus tahu kebutuhan siswanya apa dulu gitu kan. Ini berarti Ibu sudah, kalau anak slow learner loh kok sudah tahu tapi dites gitu lah. Sebenarnya itu adalah hipotesis awal gitu kan. Terkait dengan hal itu bisa aja dia tunagrahita gitu kan, banyak kemungkinan. Jadi apalagi kalau di autism itu kan sudah ada instrumennya itu sudah ada. Kadang autism itu juga ada rendah, ada moderate, ada berat gitu kan. Nah itu bisa dicek. Biasanya kalau pandangannya nggak fokus pasti autism gitu kan. Ketika ada buku yang seperti itu biasanya saya bilang jangan disimpulkan dulu Bu gitu kan. Apakah sudah ada data yang lain? Bagaimana wawancara dengan orang tua? Saya gitu. Kadang saya juga instruksikan untuk bisa mengundang orang tua juga ketika pembelajaran ya mereka melihat gitu. Bahkan kemarin kita melakukan juga. Jadi orang tua yang ngajar juga di situ sehingga tahu karakteristik anaknya ini di kelas ini loh gitu. Dan sehingga juga bahan untuk orang tua tersebut membimbing anaknya ketika di rumah. Mungkin seperti itu Bu Rina jawaban dari saya. Monggo kalau ada diskusi yang lain kita sama-sama belajar. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Pak Irfan.
Oke, menarik sekali ya. Jadi diagnostik itu sangat penting dilakukan karena itu menjadi gerbang perdana gitu untuk melakukan langkah selanjutnya. Ya, seperti halnya ketika kita berobat kalau salah diagnostik kan bisa berabe gitu. Nah, ini juga sama ketika di pembelajaran. Kalau kita salah melakukan tes diagnostik, ya tentu akan fatal akibatnya. Oke, silahkan Bapak Ibu yang lain. Dan mungkin belum terlalu banyak ya riset-riset mengenai inklusi ini ya, ataupun juga apa namanya pendidikan inklusi dan sebagainya, apalagi di pendidikan matematika itu sangat jarang sekali. Betul. Dan itu sebenarnya yang kalau saya memang tertariknya di situ karena ada apa ya? Setiap perjalanan riset itu selalu ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang wah ini temuan ya, oh iya seharusnya kayak gini. Bahkan kita terus kalau ditanya itu, yang benar kayak gimana Bu Nia? Ya ini buatan manusia. Ketika sekolah menunjukkan instrumen asesmen diagnostik, yang benar seperti apa Bu Nia gitu loh. Kita harus sempurnakan terus kayak gitu. Karena ini adalah instrumen buatan manusia yang notabene juga nggak sempurna gitu kan. Oke, siap. Saya pernah mahasiswa saya itu pernah meneliti tentang pemahaman siswa di persamaan garis lurus, tetapi siswanya itu slow learner. Ya, kemudian dia buat beberapa tahapan belajar, kemudian metodenya menggunakan SSR, single subject research gitu. Ya, SSR. ya cukup menarik hasilnya karena bisa melihat bagaimana siswa itu belajar, bagaimana kedalamannya dan sebagainya. Dan ketika dipublish di jurnal pun ini temuannya juga diakui, artinya ini memang slow learner ataupun juga inklusi itu menjadi daya tarik sendiri di pengelola jurnal, sehingga ini sangat terbuka sekali untuk riset di inklusi. Apalagi di siswa-siswa yang autism yang masih yang ringan gitu kan, karena pada waktu itu kami takut gagal istilahnya penelitiannya, jadi ngambil yang level-level gampang lah gitu kan. Nah baru sekarang saya terjun gitu kan. Wah, ternyata juga sulit juga mau diapain nih siswa kita gitu kan. Sementara mereka duduk itu udah ke yang lain gitu kan. Akhirnya kita menemukan, oh iya ya mestinya konstruksi di SLB itu seperti ini ya gitu kan. Sementara di Indonesia itu belum ada gitu loh. Saya sepanjang saya kunjungan lapangan, ini saya masih di Jawa Timur ya. Yang jadi sampel kan Jawa Timur. Ini belum ada sekolah yang benar-benar terkonstruksi baik ala SLB gitu kan. Jadi oke, terima kasih. Nah, masih jadi PR gitu kan. Masih banyak sebenarnya kalau mau digali itu dari segi kurikulum, kemudian dari segi respon guru gitu kan. Banyaklah ini mungkin Bapak Ibu kalau yang tertarik di dunia pendidikan khusus itu, kalau katanya Mas Irfan tadi mengajar anak normal aja sulit lah, ini anak pendidikan khusus. Iya, betul. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau berbagi, silakan.
Nah, mungkin Bu Nia, kalau Bu Nia kan sudah riset tentang inklusi itu kan sudah lama ya, sejak disertasi dulu sampai sekarang. Nah, Sejak tesis kira-kira, bahkan. sejak tesis malah. Nah, kira-kira hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita mau terjun riset di inklusi? Kan tentu akan berbeda di riset-riset yang biasanya. Hal-hal yang kita perhatikan, terutama yang pertama kita harus punya niat yang kuat dulu gitu kan, karena kadang banyak hal-hal yang nggak terduga yang kita temui gitu kan ketika di SLB. Bahkan sebenarnya anak-anak itu kan butuh kepedulian gitu kan, kepedulian dari kita gitu kan. Jadi lain memang ketika di sekolah normal sama di dunia SLB itu kepedulian ya memang di sekolah normal ya peduli guru penting, tapi di SLB itu jauh-jauh lebih penting. Jadi loh siswa ini nangis gitu kan. Nah, ini kalau kita nggak biasa ya sih ya bingung gitu. Bahkan ketika saya awal-awal gitu kan ada siswa yang misalkan kotor gitu kan. Kotor dalam artian dia nggak bisa mandiri gitu kan. Tiba-tiba berinteraksi dengan kita yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, kita kan juga kaget gitu kan, gimana gitu kan. Nah, jadi yang pertama diperhatikan dari segi kesiapan diri dulu dan harus mempunyai tekad dan niat yang kuat mengabdikan diri ya Mas Ivan gitu kan. Jadi kalau niatnya sudah lain gitu kan, yo jangan di SLB gitu loh. Jadi maksudnya niatnya lain itu ya niat nggak untuk mengabdikan diri gitu kan, niat yang entah kalau ya nggak tahu juga sih saya. Jadi kalau kalau dari saya itu satu harus siapkan diri, yang kedua adalah niat yang kuat untuk mengabdikan diri di SLB, karena takutnya nanti ketika niatnya sudah lain itu gak malah seneng gitu, malah kecewa, malah zong gitu, malah malah seperti itu. Jadi kalau kita di dunia SLB ya seperti itu gitu kan. Apakah nanti ada hal-hal yang kita capai lebih dari yang kita niatkan, yaitu rezeki dari Oke, jadi memang niatnya harus kencang gitu ya, karena tapi subjek yang insya kita Allah teliti seperti itulah, mungkin sulit dikondisikan juga mungkin ya, atau iya mudah, iya ya sulit ya. ya anu ya apa ya tergantung kita desainnya kita kalau cocok ya seneng gitu kan, tapi untuk menuju kecocokan itu kita istilahnya harus trial 1, trial 2, trial 3 ya, dan seterusnya gitu kan sampai kita mentok kayak gimana gitu kan. Jadi insya Allah kalau di dunia SLB mencari keberkahan itu banyak gitu kan. Kalau mencari keberkahan dan kalau mencari yang lain itu yo kalau dari saya saran saya yo jangan kecewa gitu kan. Jadi tapi banyak kok insya Allah tenang gitu mencari ketenangan. Siap, siap. Ya, pada dasarnya riset riset eksternal kayak di RTPM atau matching fund atau apapun itu mungkin menjadi prioritas juga ya inklusi. Betul. Saya lihat kalau subjeknya itu inklusi itu ada prioritas khusus kayaknya, Betul. dan banyak pengabdian ataupun riset di inklusi yang didanai dan ketika pengajuan juga lumayan gede-gede. Betul. Tapi mungkin tadi ya karena banyak hal yang tak terduga sehingga mungkin pagu dan sebagainya sedikit banyak terserap di sana gitu. Ya itu mungkin yang disampaikan Bu Nia tadi, kalau ingin mencari keberkahan atau tidak mencari yang lain ya di inklusi tadi. Betul, Ya, betul. Jadi kalau mungkin beberapa. ya, jadi kalau katanya Mas Ivan tadi sebenarnya riset-riset dari pemerintah itu kita diprioritaskan, yaitu yang saya maksud nilai plus yang kita dapatkan. Jadi kalau di awal sudah misalkan niatnya untuk riset di SLB karena pengen mengejar hibah-hibah itu
apa ini? Pengen mengejar. Oke. Ntar saya susulkan. Ada yang nanya ini Mas Evan. Nah, jadi kalau pengen mengejar hibah-hibah itu niat awalnya pengen mengejar hibah-hibah itu ya saran saya jangan gitu kan. Maksudnya kita niatkan dulu untuk pengabdian di SLB karena kalau langsung seperti itu saya yakin nggak menemukan apa-apa gitu kan nantinya. Karena kan sebelum istilahnya itu kayak mutiara dalam kekang gitu. Oke. Ini ada pertanyaan ini kaitannya ayam berwarna-warni tadi dengan pembelajaran matematika. Oke. Nah, sebetulnya untuk pembelajaran pengenalan ayam tadi kan saya juga nggak lengkap ya, karena video lengkapnya nanti bisa sampai malam ini Mas Ivan webinarnya gitu kan. Nah, jadi tadi untuk video ayam itu adalah pengenalan anak ayam pada siswa tunanetra. Pengenalan hewan karena nanti kita insya Allah next kita akan di kebun binatang untuk outing kelas pembelajaran tunanetra. Nah, ini yang sudah saya lakukan adalah ayam, sudah kami lakukan. Maksudnya saya membantu untuk mendesain gitu kan, mendesain dengan guru dan kepala sekolah dan pengawas sekolah terkait dengan pembelajaran anak ayam. Jadi intinya pembelajarannya itu belum ke matematikanya, Bu. Kemarin kita kaitkan dengan matematika juga, misalkan nih, berapa sayapnya ketika dia meraba, itu kan, berapa sayapnya, ada berapa, coba diraba, gitu kan, berapa matanya, gitu kan, berapa cucuknya, gitu kan. Nah, cuman kemarin itu kendalanya kami itu adalah dari segi miniatur anak ayam. Jadi itulah yang saya katakan perjuangan nyari media itu benar-benar gitu karena anak ayam yang benar-benar detail itu belum kami temukan kemarin dan indera perabaan siswa tunanetra itu kan peka sekali gitu mereka sampai tahu oh ini sayap gitu, oh ini ayam beneran, ini ayam-ayaman gitu kan, dia tahu bisa bedakan. Dan yang kemarin yang belum bisa kami jawab itu ada salah seorang siswa itu nanya itu kan, mereka juga siswa tunanetra itu IQ-nya normal gitu kan. Jadi mereka tanya gini, Bu, bedanya anak ayam jantan sama betina itu apa gitu kan. Ada secara spontan ada siswa yang menanyakan seperti itu. Sehingga kami juga bingung gimana nih bedainnya anak ayam gitu kan. Anak ayam, nah itu kemarin juga jadi PR kami itu belum terselesaikan. Nggih, monggo Bu. Monggo kita saling belajar nggih, Mas Irfan. Terkait itu, jadi untuk pembelajaran anak ayam itu kami belum mendalam untuk di matematika, namun kemarin masih mengenalkan bentuknya. Bahkan kemarin itu kami masih, ya ini monggo ya nanti kalau yang mau riset, mau riset apa gimana. Saya kemarin menduga untuk anak ayam itu dia kan dari rabaan gitu kan. Dari rabaan diteruskan ke otak gitu kan. Di otak ada informasi terkait hasil rabaan sehingga dia bisa menuangkan ke motoriknya dalam bentuk gambar. Nah, kaitan-kaitan seperti itu masih saya masih dalam proses riset kan. Jadi mestinya kalau secara logika kan dari meraba kemudian itu informasi dikirimkan ke otak, otak mengirimkan kembali dalam bentuk motorik gitu kan. Nah, itu masih membutuhkan riset lagi gitu kan terkait hal itu. Saya lagi mendalami itu di next riset. Jadi itu Bu terkait dengan anak ayam. Next kita akan ke kebun binatang untuk membelajarkan hewan-hewan yang lain dan suara-suara di kebun binatang. Ini juga butuh perjuangan banget ini guru gitu. Saya bilang ayo observe gitu, ayo langsung terjun. Lah gimana kita bisa mendesain pembelajaran kalau kita nggak pernah ke sana gitu kan. Nah itu monggo ditunggu ceritanya nanti next. Kalau ada kesempatan lain kita saling berbagi. Nggih, ngoten Mas Evan. Bu Nia boleh minta nggih Bu nanti saya WA.
Oke. Oke, terima kasih Bu Nia. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau diskusi, silahkan. Oke, sudah cukupkah? Cukup? Oke, kalau cukup mungkin segitu dulu Bu Nia. Terima kasih sudah berbagi di Sedekah Ilmu seri yang ketiga ini, IMS Jogja. Luar biasa karena saya itu terus terang mencari-cari peneliti yang serius di riset inklusi itu kok nggak nemu-nemu, dan saya teringat loh, ada kayaknya di Malang itu yang dulu ngurus bareng disertasinya tapi lulus duluan daripada saya. Nah, ada Bu Nia. Akhirnya, nah kemarin kontak dan alhamdulillah bersedia. Dan terima kasih sekali lagi Bu Nia sudah berkenan berbagi riset-riset yang luar biasa. Semoga menjadi berkah Bu Nia dan teman-teman semuanya. Oke, kita akhiri sesi sedekah ilmu yang ketiga ini. Nantikan sesi sedekah ilmu yang keempat di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dari penyelenggara. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas